Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di pembelajaran tematik ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, dan kita akan belajar di pembelajaran 4, 5, dan juga 6. Sekarang kita akan belajar tentang benda gas. Nah, di sini ada sebuah teks, mari sama-sama kita baca ya teks ini. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Lalu, bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Nah, lalu bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Jadi gas itu tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, di sini kita tahu bahwa udara, angin itu adalah benda gas. Nah, benda gas itu sendiri tidak bisa dilihat maupun disentuh. Benda gas ini bentuknya akan berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya. Misalnya, ketika kita meniup balon, maka gas di dalam balon akan berbentuk seperti balon dan volumenya juga akan berubah-ubah. Misalnya, kita meniup balon yang ukurannya kecil, maka volumenya akan sedikit. Berbeda kalau kita meniup balon yang besar, maka volumenya akan lebih besar. Jadi, volume dan bentuk benda gas itu selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Amati benda-benda berikut. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nah, mari kita perhatikan sama-sama ya benda-benda tersebut. Nah, jadi yang pertama, ini benda gas atau tidak ya? Ya, tidak ya. Ini tidak mengandung gas karena ini adalah es batu di dalam gelas. Lalu yang kedua adalah balon yang ditiup. Apakah mengandung gas? Ya, ini mengandung gas. Gambar yang ketiga, apakah ini mengandung gas? Ya, jadi ketika kita meniup plastik ini mengandung gas ya. Lalu gambar yang keempat adalah gambar pasir. Nah, apakah pasir ini mengandung gas? Tidak ya, ini adalah benda padat. Lalu kemudian gambar yang kelima. Nah, apakah ada yang mengandung gas dari gambar nomor 5 ini? Ada ya, yang mana? Iya, uapnya ini yang mengandung gas ya. Jadi uap dari minuman ini mengandung gas. Lalu gambar yang keenam adalah ban. Nah, apakah ban ini mengandung gas? Iya, ban ini mengandung gas juga ya.
Lalu air. Nah, ini benda cair ya, bukan benda gas. Lalu boneka, ya itu benda padat ya, jadi bukan gas. Lalu yang ke-9 ada baju. Nah, baju juga tidak mengandung gas. Lalu yang terakhir minyak. Nah, minyak ini merupakan benda cair ya, bukan benda gas. Baik, sekarang di sini ada tabel perkalian ya. Jadi untuk kita mengetahui hasil dari perkalian, kita bisa mencari tahu hasilnya lewat tabel ini. Misal, Ustazah ingin mengetahui perkalian 2 dikali 3. Maka Ustazah cukup mencari kotak biru angka 2 dulu. Lalu kita tarik ke samping. Nah, yang angkanya di bawah kotak angka 3 berwarna biru ini. Nah, sampai di sini ternyata dan hasilnya adalah 6 ya. Nah, caranya begitu untuk mengetahui hasil perkalian melalui tabel. Nah, di sini ada soal cerita tentang perkalian ya. Mari sama-sama kita perhatikan ceritanya. Benny diminta untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, maka penyelesaiannya banyak dusnya ada 3. Lalu setiap dusnya berisi 8 buku. Maka banyak buku yang harus dirapikan Benny adalah, nah kita tulis 3 dikali 8. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita bisa cari dengan melihat tabel perkalian tadi ya, seperti yang sudah Ustazah contohkan, ataupun dengan penjumlahan berulang. Jadi kalau dengan perjumlahan berulang, angka yang di belakangnya ini kita jumlahkan sebanyak 3 kali ya. Jadi 8 ditambah 8 ditambah 8, lalu kita jumlahkan. 8 ditambah 8, 16, lalu ditambah 8 lagi, hasilnya 24. Maka hasilnya adalah 24 buku ya. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Nah, baik, untuk tugas pertama kalian, silakan kalian selesaikan soal-soal cerita tentang perkalian dari nomor 1 sampai nomor 5 yang ada di buku Kemendikbud halaman 107 sampai 108. Sekarang di sini ada cerita tentang kegunaan benda ya. Nah, mari sama-sama kita baca ceritanya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika kita mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampai sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi mari kita jaga ya benda-benda yang kita miliki, karena itu punya kegunaannya masing-masing. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, jadi di sini ada kolom huruf dan kita diminta untuk menemukan
kata yang berhubungan dengan nama-nama benda ya. Sekarang coba kita cari. Nah, yang pertama di sini sudah ada kata sapu. Nah, coba kalian cari lagi ya. Cari 5 benda karena di sini sudah ada kata sapu, kalian tinggal cari 4 kata lagi. Nah, setelah kalian menemukan keempat kata bendanya, lalu coba kalian tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. Jadi kalian harus menuliskan kata bendanya apa, wujudnya, lalu kemudian kegunaan dari benda tersebut apa. Contohnya, misalnya di sini kita sudah menemukan satu kata yaitu sapu ya, maka kita tulis di sini nomor 1 sapu. Nah, lalu wujudnya apa? Apakah sapu itu benda padat, cair atau gas? Ya, benda padat ya, maka kita tulis di sini padat. Lalu kegunaan sapu untuk apa? Untuk menyapu. Nah, coba kalian lanjutkan ya dari nomor 2 sampai nomor 5. Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini ya. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Mari kita akhiri dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.